kembali lagi masih di Trending Topik Weekend bersama saya Mike Dani dan juga si cantik. Terima kasih. Ya, tadi kan Anda ngomongin tentang... namanya siapa si cantik siapa? Rike, semua sudah pada tahu di sini namanya Rike ya. Anda yang penghuni baru. Nah, pemirsa tadi kan kita sudah bicara tentang kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Saya mau lihat dong seperti apa sebetulnya kemesraan antara seorang presiden dengan anak-anaknya. Nah, paling asik kalau ngebahas langsung presiden kita dong. Pasti, Joko ngapain Widodo presiden ya. orang lain ya. Tapi langsung untuk membahasnya saya mau ajak langsung ke Eca. Cak, gimana Cak? Jadi malam hari ini kita bakalan ngebahas tentang anak-anak presiden yang cukup menarik perhatian sosial media. Gitu. Jadi seperti anak putra-putri Jokowi ini yang bernama Kahiyang Ayu dan juga Kaesang. Itu baru-baru ini mengupload foto atau diupload fotonya sama Peter Johannes itu mereka sedang kepanasan. Panasan? Gitu, dan ini menarik perhatian semua netizen yang ada di Indonesia. Gitu, ada fotonya barangkali kita bisa lihat? Harus yakin dong, jangan barangkali. Ada. Mana fotonya? Nah, ini dia foto, oh belum. Tuh, oh kepanasan sekali mereka ya. Panas sekali ya sepertinya. Iya. Bukan yang ini dong pastinya ya. Ini mah bukan anak presiden, Pak. Atau dibahas dulu. Ini tentang apa nih? Nah, ini dia datang ke satu tempat ya pasti. Ini yang panasnya memang anak presiden panas banget deket itu ya. Ini Gibran ya, ini Gibran Raka Buming Raka ya, yang baru saja menikah dan punya usaha ya, martabak. Nah, selain Kaesang juga ada Gibran yang dia lagi mulai usaha martabak, betul sekali. Pernah nyobain nggak? Lu kan tinggal Kelapa Gading kan, itu belum. bukan Kelapa Tapi Gading, katanya 3 bulan itu udah balik modal langsung. Tuh, kita lihat. Ada tips-tipsnya nggak tuh? Nanti kita bakal ngomongin tipsnya. Oke. Nah, ini fakta dari Gibran Raka Buming. Arti namanya teguh dan bijaksana tetapi tetap apa adanya dan membumi. Wih, keren ya. Benarkah Setiap nama itu harus ada namanya. Ini nama panjangnya? Mekdani itu apa? Mekdani itu namanya itu kejayaan seorang perempuan. Tempat tanggal lahirnya Solo 1 Oktober 87. Ya, hobinya kuliner ya, makanya Hobinya usahanya kuliner gitu ya. Betul. Bintangnya apa coba? Bintangnya Libra. Salah. Apa? Bintangnya bintang presiden. Oke, terus selain tadi ada Raka Buming Raka, ada siapa lagi? Nah, selain foto-foto dari Presiden Jokowi, ada juga fakta-fakta unik yang bakalan kita bahas. Oh, ini Kahiyang nih fotonya. Selain Presiden Jokowi, anak-anaknya kita juga bakalan ngebahas tentang anak-anak dari Presiden kita yang ke-6. Ya. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Nama anak pertamanya siapa? Nama anak pertamanya tahu? Siapa? Agus. Salah. Siapa? Kakak. Karena anak keduanya adik. Sebentar dong. Sebelum masuk ke presiden, sebelum Presiden Jokowi atau Presiden SBY, saya kalau nggak salah pernah mengikuti ada satu tweet yang cukup mengundang reaksi banyak netizen ya. Tweet dari anaknya Jokowi kan tentang komentar terhadap foto Jokowi ketika di Papua tahun baruan. Kayak betul, apa sih? itu jadi waktu pada tanggal 1 Januari itu hari Jumat kalau nggak salah ya, itu Jumatnya Jumat Kliwon. Bukan Jumat Kliwon sih, tapi yang pasti. Jadi Jokowi itu mengupload foto waktu dia lagi ada di Pianemo. Di Pianemo naik sampai atas, terus abis itu foto dan diupload di Twitter. Nah, ini fotonya nih. Nah. Abis itu Jokowi bilang Pulau Pianemo Raja Ampat sangat indah, surga kecil di tanah Papua. Ya. Abis itu langsung Kaesang retweet. Terus katanya, Pak, bukan bermaksud tidak sopan, tapi kalau cari kecebong bukan di situ tempat. Bapak ketawanya kenceng, Bapak ngerti, Pak? Enggak, justru saya tuh cemburu gitu. Kedekatan anak sama Bapak tuh sedekat itu ya. Sampai terlihat sedikit kurang ajar gitu. Nah, terus di komennya seperti apa nih tanggapan untuk Twitter? Nah, akhirnya Twitter dari Kaesang ini menarik perhatian di netizen itu cukup luas. Sampai akhirnya di-retweet sama Iwan Fals. Dan dia bilang apa? Bilang apa? Iwan Fals itu ada Twitternya. Dia bilang katanya keharmonisan atau kedekatan anak sama bapak ini membuat gitu tanda kutip. Gitu ya. Jadi gitu. Nih ada ya Tuh, ini ya. anaknya memang selalu gitu. Berarti sebentar lagi Iwan Fals bikin lagu judulnya Teng neng nong neng Ya ini arti hehnya silahkan diartikan oleh pemirsa lah ya, kira-kira apa begitu ya. Nah,
akhirnya dari fenomena ini, dari isu yang akhirnya keangkat ini, gue membuat video dan menanyakan kepada para YouTubers, kalau kita jadi anak presiden, apa yang bakal kita lakuin? Wih, seru tuh. Coba yuk Kalau kita lihat misalnya yuk. Magdani, apa yang lo lakuin? Kalau saya jadi anak presiden, Udah nggak mungkin jadi anak presiden. Ayo. nggak akan ada di sini, nggak akan ada di sini. Kita lihat langsung bersama videonya. Ini dia ya. videonya. What's up? Welcome to my first video vlog. Dan kali ini gue gak bakalan panjang lebar, gue langsung straight to the point aja. Gue bakalan ngebahas satu hal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lo, gak usah jadi presiden deh. Kalau lo jadi anak presiden, lo pengen ngelakuin apa? Gue udah tanyain ke beberapa teman YouTubers gue dan ini jawaban mereka. Kalau gue jadi anak presiden, gue akan tetapkan satu hari jomblo nasional. Kalau gue jadi anak presiden, gue mau satu sekolah itu tahu kalau gue tuh anak presiden. Setiap pagi gue akan minta bokap gue untuk antar gue ke sekolah naik pesawat kepresidenan. Kalau gue jadi anak presiden, gue akan tebangin semua pohon di Indonesia. Terus gue tanemin bunga deh, karena gue lebih suka bunga. Maafin teman-teman gue. Kalau gue dikasih pertanyaan yang sama, gue bakalan jawab, gue bakal buka usaha martabak. Hah? Udah ada? Martabak manis kan? Oke, gue bikin martabak telur. Gue jualan di sampingnya. Gue jual lebih murah. Kreatif, patut diapresiasi Za. Iya. Jualan martabak ya. Oke, Oh, iya, pemirsa oke. kami akan lanjutkan trending topik weekend untuk Anda selepas jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah kita kerjakan. Ini adalah sebuah fondasi yang sangat penting karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita sudah masuk di dalam sebuah era kompetisi. Kita telah masuk dalam sebuah era persaingan yang tidak lagi bisa kita tolak. Yang tidak bisa kita lagi ngomong, saya tidak mau bergabung dan saya tidak mau ikut. Sudah tidak bisa lagi karena memang kita sudah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Persaingan kompetisi sudah di depan mata kita. Negara lain juga takut. Karena kejadiannya akan sulit diprediksi. Saya bertemu dengan kepala negara, baik Perdana Menteri maupun Presiden, di tetangga-tetangga kita, anggota ASEAN. Mereka takut. Karena produk-produk Indonesia akan membanjiri negara mereka. Mereka juga khawatir SDM kita akan membanjiri negara-negara mereka, karena itu sudah tidak bisa dihambat lagi. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang masih takut, masih khawatir, wong mereka takut kepada kita, wong mereka khawatir terhadap kita, kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Harusnya kita percaya diri, meskipun saya tahu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita mampu bersaing dengan mereka. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain. Semuanya, kita semuanya dari atas sampai bawah, semuanya dari pusat sampai ke daerah harus kerja keras dalam memperbaiki, dalam membenahi apa yang masih kurang, apa yang harus kita benahi. Terus tadi telah kita dengar bersama-sama pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri.
banyak yang telah disampaikan. Dan saya setuju bahwa pembangunan jangka menengah, jangka yang sangat panjang, yang berisi rencana-rencana besar kita, yang berisi cita-cita besar kita, yang berisi mimpi-mimpi besar kita, harus mulai kita pikirkan secara serius. Apa yang akan kita kerjakan 5 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 10 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 25 tahun mendatang? Apa yang mau kita kerjakan 50 tahun mendatang? Dan apa yang mimpi-mimpi, cita-cita besar kita, rencana-rencana besar kita untuk 100 tahun yang akan datang harus mulai dirancang. Sehingga semuanya memiliki sebuah panduan. Negara ini harus mempunyai haluan negara kemana negara ini akan dibawa. Oleh sebab itu, pembangunan nasional semesta berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan 5, 10, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan agar arah kita menjadi jelas. Di Makassar Newport, terus baru dimulai, Kuala Tanjung yang di Sumatera Utara juga sudah dimulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kereta api. Karena yang namanya kapal, yang namanya kereta api itu adalah alat angkutan yang paling murah. Sebab itu di negara manapun yang disiapkan, kalau punya laut ya pelabuhannya, kalau darat yang disiapkan pasti kereta apinya, karena ini adalah angkutan yang paling murah. Sebab itu 3 bulan yang lalu telah dimulai kereta api Trans Sulawesi. Bukan groundbreaking, saya ke sana tidak mau groundbreaking, karena di sini juga pernah di groundbreaking 2 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya perintahkan untuk Menteri Perhubungan, saya ke sana kalau sudah ada minimal 6 kilo selesai. Setelah 6 kilo selesai baru saya ke sana, tapi bukan groundbreaking tapi meninjau, melihat bahwa jalur kereta api Trans Sulawesi itu betul-betul sudah dibangun, sudah dimulai. Karena orang-orang kita ini kalau sudah dimulai itu menghentikannya sulit. Pasti akan terus. Karena setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 4 bulan pasti akan saya cek. Terus. Jadi sudah ada. Kemudian MRT kita yang ada di Jakarta. Di atasnya enggak kelihatan, tapi di bawahnya sudah jadi seperti ini. Ini mungkin 2019 ini sudah akan selesai. Ini juga hanya karena keputusan politik. Ini sudah 26 tahun direncanakan, tetapi karena tidak ada keputusan, tidak dimulai-mulai.